Sebelum materi penyuluhan dimulai, yang terhormat tim Dewan Juri Lomba Penyuluhan lingkup Dinas TPHP dan mewakili DPP Kecamatan Sampala untuk melakukan penyuluhan dengan judul Slay Tomat. Nama saya Nurwati dari PNS, wakil PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu dan Bapak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini masih diberikan kesehatan, nikmat dan umur panjang, sehingga hari ini sesuai jadwal untuk membahas terkait olahan materi budidaya Slay Tomat. Sebelum kita mulai materi penyuluhan, terlebih dahulu saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu petani. Saat ini hasil pertanyaannya, khususnya budidaya tomatnya diapakan saja saat ini setelah dipanen? Simpan di sambal. Dijual langsung. Oke, yang tadinya Bapak dan Ibu mengenal buah tomat setelah dipetik, jual di pasaran, terus diolah menjadi sambal, serta dicampurkan berbagai jenis makanan lainnya. Maka kami dari Dinas Pertanian mengajak kepada Ibu dan Bapak petani dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara buah tomatnya diolah menjadi slay. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Satu, kita siapkan tomat masak. Ini tomat masaknya ya. Tomat masaknya kita siapkan 1 kilogram, gula aren 400 gram, dan madunya 70 ml. Madu asli, semuanya asli ya Bapak dan Ibu. Ya. Terus kita siapkan jeruk nipis 1 sendok makan. Alat yang digunakan yaitu 1 baskom, 2 sendok, 3 pisau, 4 blender, 5 wajan, dan juga serbet. Cara pengolahan Bapak dan Ibu yaitu sangat mudah dan sederhana. Yang pertama, kita siapkan buah tomat yang masak 1 kilogram, terus dicuci. Setelah dicuci disimpan di dalam baskom, terus dibelah menjadi 4. Setelah dibelah menjadi 4, disiram dengan air panas yang sudah mendidih kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ditiriskan buah tomatnya, terus kulit arinya dibuang, bijinya dibuang. Setelah dibuang bijinya, di blender buah tomatnya dihaluskan. Setelah dihaluskan, diangkat dan disimpan di dalam wajan, lalu dicampurkan dengan gula merah 400 gram, lalu dicampurkan madu 70 ml, terus dilakukan pemanasan. Cara pemanasannya di sini yaitu dengan cara diaduk. Dia bilang tolaki nijaru supaya merata supaya hasil slaynya bagus. Supaya tercampur semua Bapak dan Ibu. Terus setelah 30 menit kemudian, tomatnya sudah mulai masak, mengental, meletup dia tandanya kalau sudah mulai menjadi slay. Terus ditambahkan jeruk nipis 1 sendok makan. Kegunaan jeruk nipis di sini sebagai pengawet alami tanpa menggunakan asam benzoat atau cuka. Jadi saya gunakan di sini jeruk nipis. Materi penyuluhan pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik kompos dengan inorganik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan agar kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya Yutawan Bukangsang. Saya mewakili penyuluh swadaya dari DPP Sampara. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung kepada materi yang saya akan bawakan. Judul materi yang akan saya bawakan yakni pembuatan pupuk organik cair dari cucian air beras. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Pupuk cair organik merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanaman secara alami. Sedang air beras dibuang saat mencuci beras ternyata mengandung nutrisi bermanfaat bagi tanaman seperti salah satunya seperti vitamin B, mineral serta zat mikro lainnya. Dengan memanfaatkan air beras, kita bisa membuat pupuk cair yang ramah lingkungan dan murah. Bahan-bahan yang dibutuhkan yakni air cucian beras yang ada di depan, kemudian gula merah, kemudian air bersih dan cairan mikroorganisme. Pertama kita siapkan air beras. Di sini saya merekomendasikan kita mengambil air beras pencucian pertama dan kedua, karena kalau kita menggunakan air cucian beras yang ketiga atau keempat dan seterusnya, itu sama halnya kita menggunakan air biasa. Jadi di sini saya merekomendasikan air pertama, cucian air pertama dan air kedua, tapi lebih bagus lagi cucian air pertama karena itu masih memiliki banyak nutrisi yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian biarkan air beras dalam wadah tertutup selama 24 jam untuk memberikan kesempatan bagi mikroorganisme alami berkembang. Jadi air beras yang ada di depan kita ini adalah air beras yang sudah didiamkan selama beberapa hari. Jadi maksimal kalau untuk cepatnya untuk digunakan untuk dibuat pupuk cairnya itu bisa 1 kali 24 jam. Tapi bisa kita simpan juga itu 1 sampai 3 hari atau maksimal itu 1 minggu. Lewat dari 1 minggu itu sudah tidak bisa digunakan. Kemudian setelah tersediakan air berasnya, kemudian kita menambahkan gula merah